Selamat pagi, saya Dr. Soundarajan, spesialis saraf di Rumah Sakit Melia Cibubur. Salam sehat. Hari ini saya akan berbicara mengenai penyakit stroke dan pelayanan penyakit stroke di Rumah Sakit Melia Cibubur. Seperti yang kita ketahui, penyakit stroke merupakan kegawat daruratan di bidang neurologi. Berdasarkan laporan WHO, stroke merupakan penyakit dengan angka kematian nomor 2 dan angka kecacatan nomor 1 di dunia setelah penyakit jantung. Di Indonesia, stroke merupakan angka kecacatan nomor 1 dan angka kematian nomor 1. Sehingga stroke merupakan penyakit champion di Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan definisi, stroke merupakan gangguan neurologi yang terjadi secara mendadak akibat gangguan peredaran darah di otak. Gangguan peredaran darah di otak itu bisa dua jenis secara umum, yaitu yang dinamakan stroke sumbatan atau stroke iskemik dan stroke perdarahan atau stroke hemoragik. Stroke yang paling banyak ditemukan adalah stroke sumbatan atau stroke iskemik sekitar 85%. 15% adalah stroke hemoragik. Ya, jika kita membicarakan mengenai faktor resiko penyakit stroke dapat kita bagi dua. Faktor resiko penyakit stroke yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi itu apa? Seperti darah tinggi. Penyakit darah tinggi dapat kita modifikasi dengan meminum obat. Penyakit diabetes, penyakit kolesterol tinggi, merokok, obesitas, kurang olahraga, ini semua bisa kita perbaiki atau bisa kita modifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi apa? Ras seseorang tidak dapat kita modifikasi, jenis kelamin seseorang tidak dapat kita modifikasi, genetik kita tidak bisa memodifikasi, dan umur. Ini yang tidak dapat kita modifikasi. Selain faktor resiko, kalau kita berbicara mengenai pencegahan penyakit stroke dapat kita bagi dua, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer sebelum kita terserang penyakit stroke. Pencegahan primer berupa modifikasi gaya hidup kita. Jika kita sudah ada penyakit seperti darah tinggi, penyakit diabetes, kita mengkonsumsi obat-obat terhadap penyakit tersebut. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Kalau kita berbicara mengenai penyakit sekunder, pencegahan setelah terkena penyakit stroke. Tujuannya supaya jangan terjadi stroke berulang. Tetap poin-poin yang di primer tetap kita lakukan, modifikasi gaya hidup, mengendalikan faktor resiko, minum obat-obatan yang berhubungan dengan penyakitnya, dan minum obat yang rutin untuk penyakit stroke seperti pengencer darah dan obat kolesterol. Berikutnya kita berbicara mengenai pemulihan. Apakah penyakit stroke dapat sembuh? Pemulihan penyakit stroke sepertiga pasien dapat sembuh sempurna. Itu tergantung pada waktu kita datang ke rumah sakit. Sepertiga pasien dapat sembuh dengan cacat. Cacat bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Dan sepertiga pasien dapat berakibat fatal. Jika kita menemukan seorang keluarga di rumah, bagaimana kita mengatasi dan mengetahui bahwa dia terkena serangan stroke? Pertama, yang harus wajib kita ketahui, segala sesuatu yang terjadi secara mendadak patut kita curigai suatu stroke. Mendadak pelo, mendadak tidak bisa berbicara, mendadak lemah separuh badan, mendadak kesemutan separuh badan, mendadak dia merasa mata tidak bisa melihat beberapa detik atau beberapa menit, mendadak sempoyongan, mendadak nyeri kepala hebat. Ini semua suatu tanda. 4 hal yang perlu kita perhatikan yang dinamakan dengan FAST. Face, arm, speech, and time. F adalah face. Pertama kita lihat wajahnya. Wajahnya apa simetris atau tidak? Apakah wajahnya merot ke kanan atau ke kiri? Itu yang
mudah kita deteksi dari wajah. Yang kedua adalah arm, suruh dia mengangkat kedua tangannya. Jika salah satu lengannya jatuh, itu bertanda dia ada kelemahan di anggota geraknya, bisa yang kanan maupun yang kiri. Yang ketiga adalah speech, suruh dia berbicara. Apakah dia bisa berbicara atau tidak? Kalau dia berbicara, pelo apa tidak? Atau susah mengemukakan kata-kata atau tidak? Yang terakhir adalah time, adalah waktu. Time is brain, waktu adalah otak. Time loss is brain loss. Kehilangan waktu sama dengan kehilangan otak. Itu yang perlu kita ketahui. Ini prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Begitu kita mendeteksi ada tanda-tanda seperti yang dinamakan dengan fast, kita tidak perlu melakukan apa-apa, segera bawa pasiennya ke rumah sakit. Karena pelayanan yang dibutuhkan pada pasien stroke adalah pelayanan langsung ke rumah sakit. Di Rumah Sakit Melia, kita ada pelayanan stroke terpadu yang kita namakan dengan stroke unit atau stroke center. Mulai dari penjemputan pasien dari rumah dengan ambulan sampai ke pelayanan stroke di rumah sakit. Jika kita datang ke rumah sakit, segera masuk melalui UGD. Di UGD di Rumah Sakit Melia, dokter umum atau dokter GP yang bertugas di pelayanan instalasi gawat darurat segera melakukan anamnese dan pemeriksaan dengan seksama. Lalu segera melakukan pemeriksaan penunjang untuk laboratorium dan CT scan untuk menentukan apakah itu suatu penyumbatan atau perdarahan. Setelah mendapatkan hasil, segera melakukan pengobatan terhadap penyakit tersebut dan memindahkan pasien ke ruangan pelayanan stroke terpadu. Sesuai dengan penyakit, bisa dilakukan perawatan di instalasi ICU, bisa di intermediate, bisa di ruangan biasa, tergantung dengan penyakitnya. Dan yang terakhir, seperti yang kita ketahui, pencegahan terhadap penyakit adalah lebih penting dan lebih baik daripada pengobatan suatu penyakit. Untuk pencegahan penyakit stroke supaya kita tidak terkena penyakit stroke, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan yang saya singkat dengan istilah POIN. Yang pertama adalah P, pikiran tenang. O adalah olahraga teratur. I adalah istirahat yang cukup. N adalah nutrisi seimbang. Poin, pikiran tenang, olahraga teratur, istirahat cukup, dan nutrisi seimbang. Dan 3O, olahraga, olah seni, dan olah jiwa. Ini yang harus kita perhatikan agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit stroke. Salam sehat. Terima kasih.